Siapa yang mengagungkan syiar Allah? Kurban itu adalah satu di antara sekian banyak syiar Allah. Syiar apa? Syiar tentang betapa manusia itu secinta apapun dia terhadap apapun, maka harus dikalahkan oleh cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus lebih taat kepada Allah. Ketika Allah menyuruh apa, maka kita lakukan. Itu syiar terpenting kurban. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan melalui mimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Secinta itu beliau dengan putranya, tapi lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau taat. Nah, ini poin terpenting dari ibadah kurban sesungguhnya. Mengorbankan yang paling kita cintai kepada zat yang harus lebih kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan-bulan kita mau merasakan Idul Kurban. Mungkin banyak pertanyaan dari pemirsa kita, apa sih kurban itu, seperti apa sih sisi lainnya gitu. Maka hari ini kita kedatangan Ustadz Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dialog kita ini bermanfaat Ustaz buat pemirsa. Kenapa sih Allah itu milih korban untuk jadi salah satu ibadah pentingnya gitu? Baik, kalau kita menanyakan kenapa kepada Allah, sesungguhnya dalam makna kita mengambil hikmah ya berarti ya. Karena Allah terserah mau kita perintah apa, sebagai hamba, sebagai budak, terserah Tuhan kita, terserah Tuhan kita. Betul. Kita menanyakan kenapa, artinya hikmah. Hikmah apa di balik ibadah kurban itu? Maka di antara yang terpenting adalah kurban itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an setelah menjelaskan ibadah haji, termasuk nanti menjelaskan binatang-binatang yang disembelih ketika hadyu ya. Termasuk di sana ibadah kurban. Allah mengatakan zalik wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang mengagungkan syiar Allah. Kurban itu adalah satu di antara sekian banyak syiar Allah. Syiar apa? Syiar tentang betapa manusia itu secinta apapun dia terhadap apapun, maka harus dikalahkan oleh cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus lebih taat kepada Allah. Ketika Allah menyuruh apa, maka kita lakukan. Itu syiar terpenting kurban. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan melalui mimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Secinta itu beliau dengan putranya, tapi lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau taat. Nah, ini poin terpenting dari ibadah kurban sesungguhnya. Mengorbankan yang paling kita cintai kepada zat yang harus lebih kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dan tujuan nih mungkin ya. Yang terpenting itu, hikmah terpentingnya. Kadang-kadang ada pertanyaan gini nih dari pemirsa kita nih Ustaz. Kalau uangnya dari nggak halal itu boleh nggak beli kambing gitu, beli korban gitu ya? Baik. Ini kita bisa lihat dari dua sudut pandang ya. Kalau kita yang sebagai pemilik harta, maka kita mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Daripada kita berkurban dengan uang haram, lebih baik kita bertaubat dari keharaman itu. Katakan dari mencuri. Mending kita taubat mencuri. Kita kembalikan curian itu kepada yang berhak. Itu lebih baik kan? Taubat gitu. Toh kalau kita kurbankan, maka Allah nggak menerima yang seperti itu. Itu kalau kita yang melakukan. Tapi kalau kita melihat orang, kita kedepankan husnuzon. Jadi kalau melihat seperti ini, nggak usah lihat orang, lihat kita sendiri gitu. Wah, jangan-jangan nih saya ada yang haram. Yang terbaik buat orang seperti itu bertaubat, mengembalikan uang haramnya itu, dan mulai mencari dari yang halal nanti buat kurban. Lebih baik ya. Betul. Jadi
uangnya buat tobat dulu lah gitu ya, udah lebih korban gitu ya. Dan kalau terkait hak orang kan harus dikembalikan. Iya. Mending dikembalikan kepada yang berhak, minta maaf, minta ridho, lebih baik daripada buat kurban. Namanya taubat nggak bisa. Bisa ya. Karena kalau kesalahan sama orang nggak cukup minta ampun sama Allah. Harus minta maaf kepada yang dizalimi tersebut dan dikembalikan haknya. Ada juga apa ya, itu mungkin bukan pertanyaan, itu kayak apa ya, apa sih orang bilangnya apa ya, kalau korban itu menangis itu orangnya yang punya korban itu sedang bersedih kata gitu. Itu kan apa namanya, kayak Binatangnya menangis gitu. nangis gitu, mau dipotong dia nangis gitu. Yang punya binatang itu katanya uangnya sangat halal, ikhlas gitu, dan bersedih gitu. Itu sih kayaknya cuma cerita-cerita rakyat aja ya Ustaz ya. Tapi kita bisa mengatakan ya barangkali ada benarnya dalam makna. Ada orang-orang yang apa ya, binatang pun kan bisa memahami bahasa kita ya. Tentu bahasa ketulusan, bahasa hati, bahasa lisan yang dilandasi dengan hati. Dia sering dipeluk, dibelai, dibersihkan, dimandiin. Akrab tuh. Banyak orang yang seperti itu kan kita lihat. Sampai dia tahu gitu. Seolah-olah dia tahu perasaannya. Nah, kedekatan ini membuat seperti ada bonding antara dia dengan hewan tersebut gitu. Termasuk ya barangkali ketulusan ini berangkat dari hartanya yang halal, yang baik, yang dia gunakan buat kurban gitu. Yang baik-baik. Tapi yang seperti itu bukan ukuran. Oke. Artinya tidak otomatis kalau ada binatang yang dikurbankan menangis, oh ini berarti yang kurban ikhlas sekali atau halal sekali atau dia berarti sayang sekali, enggak otomatis. Karena kita bisa berlaku sebaliknya ntar. Bagaimana kalau dia tidak menangis, bahkan dia berontak. Padahal berontak itu tanda kekuatan ya kan. Dan nanti kalau di kriteria binatang yang kuat, yang gagah itu juga dianjurkan gitu. Nah, pada akhirnya bukan ukuran. Ya kita bisa menafsirkan deh. Ya yang nangis anggap aja ini ikhlas yang kurban. Yang berontak, yang butuh banyak orang anggap aja kuat, anggap aja gagah. Dan itu diperintahkan gitu memilih yang terbaik binatang kurbannya. Terus ini jadi kan kadang-kadang nih saya tuh punya apa anggota arisan nih, Iya. kan. Kebetulan saya narik nih, narik arisan, tapi uangnya saya pakai untuk beli kurban. Iya. Itu secara syariah boleh nggak itu? Pertama itu berarti giliran Bapak ya. Giliran Bapak, giliran saya. Yang dapat giliran arisan maka itu hak milik yang mendapatkan giliran. Ya. Oleh karena itu ya terserah dia. Boleh. Mau uangnya mau buat nabung, mau buat beli kurban, mau buat traktir teman-temannya, terserah dia. Jadi nggak ada masalah gitu. Pada akhirnya itu emang pada giliran dia dapat kesempatan arisan itu. Itu nggak apa-apa, sah-sah saja ya? Nggak apa-apa. Itu termasuk yang bukan haram baik zat maupun cara mendapatkannya ya. Karena kan ya kita sama-sama ngumpulin uang, nanti gantian aja yang dapatnya gitu kan. Toh semuanya dapat, hanya tentang waktunya aja gitu. Yang dapatnya duluan, yang dapatnya terakhir gitu. Jadi boleh. Boleh jadi ya. Hak dia sepenuhnya yang dapat giliran itu. Yang nggak boleh kalau rebutan giliran. Oh. Artinya harusnya giliran bulan depan, gara-gara sekarang mau kurban disabotase. Tanpa izin baru nggak boleh. Kalau minta baik-baik izin boleh juga. Kan misalnya dikocok gitu. Betul. Nah itu kalau misal ada konspirasi gitu. Biar nama kita di situ ya nggak bolehnya. Caranya itu ya nggak boleh. Kita memanipulasi kocokan gitu istilahnya. Masya Allah. Kita tuh misalnya kan kalau saya baca itu bahwa kurban itu ya sekali juga seumur hidup boleh. Iya. Nah, kalau kita tiap tahun berkorban itu seperti apa, Bu? Anjurannya seperti apa sih? Baik. Ini mungkin kembali kepada hukum kurban ya. Hukum kurban itu menurut mayoritas ulama adalah sunnah. Sunnahnya muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, Saya sering memudahkan kalau kita kasih rating yang wajib itu 5 bintang gitu ya. Sedangkan yang sunnah biasa itu 4 bintang. Sunnah muakkadah itu 4,5.
Jadi di atas sunnah biasa, di bawah wajib. Oh. Sunnah setengah wajib secara pahala gitu. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nanti ada tambahan sunnah muakkadah kifayah. Kifayah itu gimana? Kalau satu keluarga sudah ada yang kurban, itu mencukupi dari yang lain. Dan bukan berarti maksimal satu orang doang, boleh aja 2, 3 boleh satu keluarga. Semakin banyak yang kurban semakin baik juga. Satu korban itu untuk satu rumah gitu, bisa? Itu Satu kifayah. Oh, Jadi kifayah. kalau satu rumah, satu orang yang kurban, itu mewakili yang lain secara hukum kesunahannya. Oke. Kayak kita sholat jenazah kan fardu kifayah ya. Iya. Oh, Satu jadi orang yang mensolati cukup. Cukup kan? Iya. Yang lain nggak akan dosa gitu. Betul. Tapi kan nggak kebayang kita. Kalau semakin banyak semakin baik. Sama orang kurban, seandainya satu rumah ada 5 orang, bapak, istri, 3 anak, maka atas nama satu orang itu cukup mendapatkan kesunahan. Tapi kalau 5-5-nya lebih baik. Baik ya. Lebih baik, lebih banyak pahalanya dan lebih banyak maslahat buat nanti yang mendapat dagingnya kan. Itu satu. Kemudian kesunahan ini berlaku setiap tahun. Jadi kalau mau tiap tahun maka itu luar biasa. Insya Allah menjadi keberkahan ya, yang dipersembahkan buat Allah tiap tahun. Nanti ada yang mendapatkan, terutama orang-orang miskin mendoakan yang berkurban. Yang dikeluarkan tadi katakan 5 orang untuk anggota keluarga itu, mereka membahagiakan orang miskin, kemudian didoakan oleh orang miskin akan menjadi berkah. Dan tahun depan alhamdulillah dapat rezeki lagi, lebih dari untuk 5 kurban, sehingga tiap tahun nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Lebih baik. Ya. Tetap hukum sunnah muakkadahnya itu terulang tiap tahun, gitu ya. Tapi yang mau 2 tahun sekali juga nggak apa-apa. Toh ini menurut mayoritas ulama mengatakan tidak sampai wajib ya. Menurut mayoritas ulama. Sunnah ya maksudnya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Terutama bagi yang mampu. Ya. Sunnah dianjurkan ya. Sangat dianjurkan. Kalau kita kurban ya, ada nggak setelah kita kurban ternyata ini kurbannya nggak sah gitu? Itu nggak apa tuh? Ada nggak gitu kayak gitu? Mungkin. Berarti masuk ke syarat-syarat kurban ini. Iya. Syarat kurban tuh dari awal memang harus kita perhatikan ya, sebagai pekurban maupun kalau kita sebagai panitia yang dititipi, yang diwakili oleh pekurban. Kita berangkat nih, kalau begitu apa saja syarat kurban? Pertama dari binatangnya. Binatang kurban hanya sah dari 3 macam binatang. Ya, unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Atau kalau total berarti 5 ya. Kita anggap unta, sapi, kerbau, kambing, unta seperti itu. Ini satu. Nggak boleh atau nggak sah dari binatang lain. Ini beres insya Allah. Nggak ada masalah kan? Kita nggak pernah melihat ada orang kurban ayam misalnya. Kurban kucing. Tapi kurban perasaan itu kan hanya istilah saja gitu. Kemudian kita harus perhatikan kurban itu usia umur nggak ada? Dari sisi umur harus cukup umur. Cukup umur itu berapa? Kalau unta 5 tahun. Ya, jadi dia sudah ulang tahun ke-5 masuk ke usia 6. Kalau sapi itu usia 2 tahun. Sudah 2 tahun sempurna masuk ke 3. Kalau kambing, ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu hati-hati. Kambing itu sama dengan sapi. Kambing itu sama sapi. Hati-hati, semua bilang sah 2 tahun atau lebih. Tapi di luar mazhab Syafi'i nanti ada yang mengatakan setahun cukup. Nah, kambing ini ya. Oleh karena itu yang seperti ini gimana? Kalau buat kita ambil yang hati-hati. Kambing yang 2 tahun. Tapi ada orang lain setahun. Ya udah itu ada yang mengatakan sah seperti itu kan. Domba tuh di bawah atau setengahnya dari kambing usianya. Di mazhab Syafi'i berarti domba itu 1 tahun. Usia setahun. Di luar nanti mengatakan setengah tahun, 6 bulan. Ada keterangan domba itu setahun atau ketika sudah powel ya, sudah pupak giginya. Meskipun belum setahun, itu sudah sah digunakan untuk dikurbankan. Jadi binatangnya jelas, umurnya sudah cukup umur, kemudian sehat, tidak ada cacat. Ya, nggak boleh sakit. Sakit itu macam-macam nanti. Termasuk yang cacat itu nanti buta sebelah atau buta dua-duanya. Makanya kita perhatikan
Insya Allah ya, pedagang-pedagang binatang kurban yang baik dia akan memperhatikan itu. Dan umumnya yang saya dapati di masjid, di kandang gitu, insya Allah sudah memenuhi unsur itu gitu ya. Karena kan nampak kalau cacat itu, termasuk yang mungkin yang kita perhatikan telinganya harus sempurna, tidak terpotong atau tidak yang terlahir tanpa telinga seperti itu ya. Itu kelihatan. Kambingnya matanya jarang itu nggak ya? Termasuk itu. Itu kalau bahasa hadisnya tuh aurok ya. Jarang. Kiri kanan kan. Betul. Jadi Betul. ini yang dia nggak bisa jalan ya kan. Termasuk cacat itu. Cacat yang berpengaruh ke daging. Kenapa yang seperti itu tidak sah? Karena umumnya yang seperti itu akan kurang dagingnya. Oh gitu. Dia ketika hidup, ketika berlomba dengan teman-temannya akan kurang makannya. Termasuk yang pincangnya parah, rebutan makanan dia akan kalah. Nah, jadi prinsipnya Nggak boleh cacat lah ya. ya sempurna, sehat, tidak cacat. Kemudian dari sisi nanti penyembelihannya juga diperhatikan, termasuk ketika merobohkan. Karena cacat ketika roboh juga, khawatirnya tidak sah seperti itu. Oh, gitu. Dan itu nanti tanggung jawabnya panitia berarti itu kan. Jadi merobohkan itu juga harus ada adabnya, sebisa mungkin dengan cara yang paling baik. Ada beberapa cara misalnya dengan dijepit pakai besi, dirobohkan pelan-pelan. Atau kalau yang biasa dirobohkan pastikan tidak sampai membuat dia cacat gitu ya. Itu masih sah insya Allah. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kalau memang betul-betul kelihatan tidak sah gitu ya, ya dihukumi tidak sah. Misal sudah terpotong, ada kambing yang tanpa telinga, ya secara fikih tidak sah. Terus gimana kalau tidak sah? Ya berarti bukan kurban. Apakah yang kurban dapat pahala? Dapat. Tapi bukan kurban. Sembelihan aja. Sembelihan aja. Dia dapatnya pahala sedekah biasa. Tapi dapat pahala, cuma tidak sebesar pahala kurban. Makanya penting orang yang pengen kurban memastikan seperti itu. Atau yang dititipi amanah kurban panitia harus benar-benar sesuai kriteria yang syariat tentukan seperti itu. Kalau manfaatnya kan untuk masyarakat ya kurban itu kan. Betul. Terpotong. Kan lebih enak yang bayi libul ya, bayi 5 bulan itu. Kurbannya bayi 5 bulan lebih enak. Cempe. Buat sate Tegal gitu. Betul, dari sisi enak betul. Tapi kan nggak cukup hanya enak saja. Enak dan banyak. Nah, yang pengen makan kan banyak. Cempe kan untuk berapa orang aja tuh. Mungkin buat kita segini udah nggak cukup gitu. Makanya ada faktor juga umur itu menentukan banyaknya daging. Selain enak ya banyak. Karena nanti dibagi kepada fakir miskin dan mereka banyak. Bayangin kalau cempe yang disembelih. Nggak cukup gitu. Hikmahnya seperti itu dia. Yang berhak itu salah aja sih yang terima kurban. Binatang kurban nanti distribusinya untuk siapa? Yang paling baik pilihan pertama adalah pekurban nyicipin sedikit aja. Selebihnya disedekahkan buat fakir miskin. Ini yang paling baik. Jadi sebagian besar memang diberikan kepada fakir miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Makanlah sedikit dari binatang yang kamu sembelih, selebihnya bagi kepada fakir miskin. Ini yang paling baik. Tapi boleh yang kedua, binatang kurban itu dibagi 3 secara umum ya. Sepertiga hak pekurban maksimal, nggak boleh lebih. Sepertiga hak fakir miskin dibagikan kepada mereka, sepertiga hadiah. Hadiah itu gimana? Hadiah itu buat orang yang tidak miskin. Kita kasih ke tetangga. Ya dia nggak miskin tapi dapat. Itu statusnya hadiah. Apa sih bedanya hadiah dengan sedekah? Kalau sedekah, kita baginya kepada mereka itu mentah. Makanya kita berikan kepada fakir miskin. Panitia biasanya ya dalam bentuk mentah. Tapi kalau hadiah buat tetangga kita, dia kaya bukan miskin, boleh dapat. Boleh kita masakin. Udah mateng, kita buat rendang, kita buat sop gitu ya, boleh. Itu satu. Dari sisi pemberiannya apakah mateng atau mentah. Kalau hadiah boleh mateng, kalau sedekah buat fakir miskin mentah ya, karena biar ya barangkali dia bisa cicil pelan-pelan ya. Orang miskin kan bisa buat seminggu barangkali. Sementara kalau kita sekali makan habis gitu misalnya. Hal kedua lebih penting lagi, orang miskin itu karena sedekah nanti dia boleh jual.
Daging itu jual. Dagingnya boleh jual atau apapun yang dia diberikan oleh panitia, mau daging, mau kulit, mau kepala, mau kaki. Orang miskin boleh menjualnya karena kebutuhan. Sementara orang kaya itu kalau dikasih hadiah nggak boleh dijual. Kalau mau dikasih ke orang lain lagi boleh, tapi tidak dijual. Itu garis pentingnya. Jadi secara umum yang kedua ini boleh dibagi menjadi 3. Yang berkurban boleh ngambil paling banyak sepertiga. Hadiah buat orang kaya, tetangga atau siapanya paling banyak sepertiga. Selebihnya buat fakir miskin. Tapi yang paling utama adalah sebagian besarnya untuk fakir miskin. Karena mereka yang paling butuh dan yang paling bersyukur kalau dapat itu. Doanya nggak akan berhenti mereka itu mendoakan yang berkurban. Langsung salurkan ke fakir miskin ya gitu. Betul, ya? betul. Maksimal yang paling banyak mereka itu yang dapat. Kalau kita kurban nih kan, kebetulan misalnya orang tua kita udah meninggal nih, Iya. kita atasnamakan ke keluarga kita yang sudah meninggal, boleh nggak kurban itu? Baik, ini di antara masalah yang populer di fikih ya, di hukum Islam itu. Bolehkah kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Mayoritas ulama mengatakan boleh. Ya kayak badal bisa boleh. Betul, karena dikiaskan kurban itu seperti sedekah. Kita tuh sedekah atas nama orang yang sudah meninggal boleh. Dan jadi pahala buat orang yang meninggal. Tapi kita tidak memungkiri di mazhab Syafi'i terutama yang resmi pendapatnya itu ada keadaan di mana nggak otomatis boleh. Kita boleh petakan begini. Pertama, orang yang berkurban, orang tuanya itu mesti dapat pahala secara otomatis. Saya berkurban, orang tua saya meninggal misalnya, mereka dapat otomatis pahala kurban saya sebagai anak soleh nih. Kan orang tua punya warisan anak soleh itu luar biasa, mendoakan, beribadah termasuk kurban, otomatis dapat insya Allah. Yang kedua, kalau meniatkan sebagai bagian keluarga. Tadi kan kurban itu sunnah kifayah ya. Kalau ada satu rumah, satu orang kurban itu cukup. Dan pahalanya bisa. Kalau dia mendoakan, ya Allah aku ingin pahala ini untuk seluruh anggota rumah ini. Bisa seperti itu. Termasuk yang meninggal. Termasuk buat orang tua saya yang meninggal. Ini disepakati boleh. Nah, yang ketiga ini yang atas nama nih, ada di mazhab Syafi'i, di fikih Syafi'i itu, yang mereka mensyaratkan kalau hanya yang berwasiat yang boleh dikurbankan atas nama dia. Kenapa? Karena kurban itu kalau atas nama orang lain, jangankan yang meninggal. Saya nih berkurban atas nama Pak Iwan, misalnya ya di masjid mana, di masjid rumah saya atas namakan Pak Iwan itu tidak sah, kecuali dengan izin Pak Iwan. Konfirmasi, Pak Iwan, saya kurban atas nama Pak Iwan ya. Pak Iwan bilang, enggak boleh saya. Tapi silakan saya, terima kasih, boleh, sah. Nah, gimana cara kita memastikan orang meninggal mengizinkan kita? Gimana caranya? Kita tahu kan itu kan. Caranya wasiat. Kalau dia wasiat, berarti kan sudah mengizinkan bahkan menyuruh gitu ya. Sehingga menjadi boleh. Ini argumentasi yang melarang atau mengatakan tidak sah. Karena kurban itu adalah ibadah yang sangat terkait dengan orang hidup. Sehingga kalau udah meninggalkan dia nggak bisa kasih izin. Tetapi secara umum baik kalau ada di masyarakat yang mempraktekkan ini karena dia ingin berbakti kepada orang tua, mengatasnamakan orang tua, ada pendapat yang membolehkan dan itu adalah pendapat mayoritas ulama. Yang penting mungkin pesannya adalah kalau ingin kurban atas nama orang tua, jangan lupa juga atas nama sendiri. Jadi bisa aja di satu id gitu, satu buat atas nama sendiri, satu buat orang tua. Atau gantian. Jadi jangan buat orang tua terus gitu. Ada yang buat atas nama yang hidup juga. Atas nama bapaknya, atas nama istrinya gitu ya. Yang masih hidup itu lebih diutamakan. Karena korban untuk orang hidup ya. Iya, pada dasarnya. Katanya disunahkan tuh saat kalau kita mau korban itu harus gunting kuku, gunting rambut, gitu ya. Benar disunahkan untuk tidak. Untuk tidak. Jadi meninggalkan. Kalau saya berniat mau kurban nanti di Idul Adha ini, maka ada kesunahan buat saya. Nggak boleh gunting-gunting. Mulai tanggal 1 Zulhijjah, yang mau kurban dari sekarang udah niat, disunahkan buat dia untuk tidak potong kuku, untuk tidak potong rambut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, kalau sudah masuk hilal Zulhijjah, fala yamassa min sya'rihi
wala basyaratihi syai'an. Nah, dia jangan sentuh dalam mana tadi, cabut atau digunting atau dicukur. Hikmahnya apa? Hikmahnya ini seperti orang ihram. Kan ini Zulhijjah ini di sana sedang banyak saudara-saudara kita yang sedang berhaji. Ya, mereka berihram di sana. Orang ihram kan dilarang. Dilarang potong kuku, dilarang potong rambut gitu ya. Itu sama seperti itu. Seperti orang yang ihram. Nanti begitu menyembelih sudah selesai, sudah tahallul seolah-olah gitu. Nah, tapi ini nanti di bawah ada yang mengatakan itu wajib. Ulama-ulama dari fikih Hambali itu mengatakan larangan itu berarti haram, nggak boleh sama sekali. Tapi mayoritas mengatakan tidak sampai wajib. Jadi ini sunnah untuk seperti itu. Artinya kita dianjurkan tidak melakukan yang tadi, tidak potong kuku, tidak gunting rambut. Termasuk yang bukan makruh, bukan haram kalau sampai level mengganggu atau menyakiti. Misalnya apa? Kukunya kan kalau 10 hari nggak dipotong, otomatis panjang ya. Dia kakinya kesandung, sakit, kukunya misalnya sobek, patah. Yang seperti itu keluar dari keharaman atau kemakruhan. Jadi nggak apa-apa kalau ada kebutuhan. Tapi yang nggak ada kebutuhan sebaiknya ditahan. Seperti orang ihram menahan dari potong rambut dan potong kuku. Jadi nggak boleh potong rambut dan kuku ya sebelum korban. Iya. Nah, sekarang misal gini, pertanyaan gini, mulai besok saya niat kurban, ya kan? Niat kurban, jadi mulai besok nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Ya. Betul. Tapi belum bayar kurban nih, baru niat nih. Iya, ya kan? Nah, begitu hariannya nggak ada duitnya nih. Terus gaji korban itu gimana Ustaz? Ya, kalau di hadisnya itu wa arada ahadukum. Dan jika salah seorang di antara kalian ingin, baru niat, baru punya rencana, sudah mulai melakukan. Hari hanya nih belum beli kita, qadarullah misalnya kena musibah yang disiapin hilang atau dicuri orang, maka sudah mendapatkan kesunahan tadi. Niatnya sudah dapat dan sudah sampai pahalanya. Sudah sampai ya, makanya sudah sampai. Teman-teman Enak gak? Enak. Niat aja nggak apa-apa. Niat aja. Tapi kan niat itu Allah Maha tahu. Niatnya beneran atau basa-basi nih. Artinya kalau beneran ada duitnya dia akan beli. Nah, kalau qadarullah dia kehilangan kena musibah, sudah sampai pahala kurbannya. Yang kedua termasuk pahala tadi dia tidak potong kuku, tidak potong rambut, mendapatkan juga meskipun dia pada akhirnya tidak menyembelih. Begitu. Di kurban itu kan selain unta, kambing, sapi ya. Iya. Nah, sedangkan di agama lain tuh motong sapi nggak boleh nih. Nah, ada kan agama yang lain gitu ya. Nah itu kita memandangnya seperti apa? Kalau kita kan motong sapi kan gitu. Pandangan kita seperti apa? Artinya apa gitu? Kenapa Islam membolehkan motong sapi dengan agama lain nggak boleh gitu? Baik, kalau kenapa Islam membolehkan, ya memang begitu Allah menentukan ya. Itu satu yang paling penting. Pokoknya kita halalkan apa yang Allah halalkan, kita haramkan apa yang Allah haramkan, itu satu. Adapun pandangan agama lain itu ya keyakinan mereka, kita bertoleransi ya. Mungkin di antara bentuk toleransi dan ini bagus. Di beberapa tempat di Indonesia itu ya, ada yang tadi apa namanya tidak boleh memotong sapi. Kaum musliminnya mereka tidak potong sapi di situ. Diganti dengan kerbau. Ini toleransi dan ini bagus. Bagus seperti ini. Tapi tidak juga karena kita mendengar ada di sebuah negara yang mereka itu mencela kurban gara-gara mereka memotong sapi itu. Di sisi lain negara tersebut ternyata mengekspor daging sapi. Mereka mencela kaum muslimin potong sapi, di saat yang sama ekspor daging sapi. Maksudnya apa gitu? Ya, kamu munafik ya? Ya, berarti mereka lebih karena nggak suka kaum musliminnya saja gitu. Ya, dalam Islam dibolehkan, toleransinya paling tinggi seperti itu sih. Mungkin nggak apa-apa di negeri atau di tempat yang mereka mengagungkan mensucikan sapi. Kita tidak provokatif lah ya. Ini loh sapi disembelih di depan mata mereka, enggak apa-apa. Toleransi kita hormati selagi mereka tidak mengusik ya. Kita ya sembunyi-sembunyi misalnya gitu. Atau ya tadi diganti dengan kerbau sapinya, itu juga bagian dari toleransi. Siapa tahu mereka justru dapat hidayah dari itu kan. Wah, ternyata kaum muslimin menghormati keyakinan kami gitu misalnya. Akhirnya mereka tertarik tuh. Sehingga belajar. Pada akhirnya ya di Islam itu dibolehkan.
Dan mungkin kita garis bawahi ya, bukan hanya sapi, binatang kurban. Ada mungkin nanti istrinya syubhat lain nih. Wah, kaum muslimin kalau Idul Adha kejam. Binatang disembelih, ya. Sembelih gitu kan. Potong, caca, mana rame lagi, tiap tahun lagi. Berapa binatang yang seperti itu diperlakukan gitu. Penumbahan darah di tiap masjid begitu kan. Kita mengatakan justru itulah kehormatan tertinggi bagi binatang itu. Emang sapi diciptakan buat apa sih? Nggak dimakan ya. Pada akhirnya buat ya selain buat bajak sawah, buat yang lain, tapi kan di antara yang terbesarnya buat dimakan. Begitupun kambing, ya, begitupun unta, ya. Ya mereka sudah diciptakan sebagaimana mestinya. Betul. Hidup, mati, dimakan gitu. Yang kedua, ternyata kalau kita perhatikan sapi mati disembelih itu sakitnya jauh lebih sedikit ketimbang mati karena sakit, mati karena kecelakaan. Coba deh, ya. Ya kita nggak usah bayangin sapi deh, manusia misalnya. Ada manusia yang meninggalnya lama, sakit, bertahun-tahun. Ada orang yang meninggalnya kecelakaan cepat, ya. Kira-kira nih, kalau kita boleh pilih yang mana tuh? Pilih yang cepat atau pengen yang lama? Yang cepat ya. Sapi disembelih seketika, paling lama 5 menit. Ya, setelah itu mati lebih cepat daripada kalau dia sakit. Sudahlah dia mendapatkan kehormatan tadi sesuai dengan fungsi penciptaannya. Lebih-lebih dipersembahkan buat Allah di hari-hari terbaik. Dia dimatikan dengan cara yang paling kita bilang yang paling nyaman, ya. Seketika, nggak perlu lama-lama. Betul. Nggak perlu sakit lama gitu ya. Ya sakit, tapi kalau mati dengan cara sendiri lebih sakit biasanya. Bisa jadi diserang musuhnya dan sebagainya. Allahu a'lam. Biar berjalan khidmat kurban seperti apa, Ustaz? Waktu prosesnya. Iya. Iya. Ya mungkin ini sebagai panitia barangkali ya. Kami di sini juga diamanahkan oleh para pekurban sebagai panitia. Perlu disiapkan dari awal. Makanya bagus sekali setiap masjid DKM ada panitia khusus yang mengurusi ini, dari pelayanan kepada para pekurban sampai perawatan hingga hari H itu betul-betul diatur, ya. Dan alhamdulillah di Masjid Puri Cinere panitianya luar biasa, berpengalaman dari tahun ke tahun. Di hari H tentu sudah disiapkan, termasuk bagaimana memperlakukan tadi binatangnya, ya. Kalau di sini kami kambing itu sudah datang hari H-1 di kandang sebelah, nanti jamaah pekurban bisa melihat. Kemudian sapi datang di malam hari H, sehingga aman insya Allah ya, dirawat oleh yang menjaga. Kita atur secara tempat, secara waktu, termasuk kerjasama dengan tukang jagal. Mereka insya Allah tukang jagal yang baik. Ini bagian dari agar berjalan khidmat, ya, secara waktu teratur, secara eksekusi terbaik, memastikan binatang ini dikurbankan dengan cara yang terbaik. Dan ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Idza dzabahtum fa ahsinudz dzibhah. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ihsan maksimal, menjadi yang terbaik dalam segala hal, termasuk ketika menyembelih. Ini penting, panitia memastikan tukang jagalnya tukang jagal yang profesional, yang cara merobohkannya baik, yang cara menyembelihnya baik sesuai syariat sah dan sesuai dengan kemanusiaan gitu ya. Makanya sayang dengan binatang. Nanti misalnya tidak disaksikan langsung oleh binatang lain. Ketika disembelih kan ngantri itu. Sebaiknya kalau bisa dipisah agar tidak dilihat oleh yang masih hidup. Ini kan sesuatu yang membuat yang lain nanti menjadi sedih, menjadi stres gitu kan. Termasuk nggak boleh mengasah di depan mata yang mau dikorbankan. Itu merasakan nggak ya? Merasakan. Naluri binatang itu ya, dia tahu nih teman dia disembelih pakai itu ya kan. Makanya ada yang langsung kabur gitu. Betul. Sebaiknya seperti itu diperhatikan. Tentu setelah masalah tadi sah atau tidak ya, itu akan membuat di hari H itu khidmat.
apalagi diiringi dengan nanti ada yang zikir. Kan kita disunahkan juga ketika mau nyembelih itu ada zikirnya ya, minimal bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, doa. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Kemudian kita bertakbir. Siap. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu bagian dari yang membuat suasana hari itu insya Allah khidmat ya. dan khusyuk. Iya. Wah, Rasa syahdunya. terima kasih di pencerahannya Ustaz nih ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Sama-sama. pemirsa kita juga melihat dan mendengarkan, jadi lebih paham apa sih tentang kurban itu. Amin, amin. Nah. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sudah kita bermunajahah ini kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, sekian dulu bincang-bincang kita. Semoga ke depan kita akan ada tema yang baru-baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.